Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Yuzir Hussein. Untuk nama panggilan sehari-hari M. Saya Kepala Desa Titlo, Kecamatan Kelabai, Kabupaten Lebong. Untuk ini saya menyampaikan sekilas tentang profil desa kami, Desa Titlo, Kecamatan Kelabai ini, untuk dengan luas wilayah pemukiman 166,5 hektar dan jumlah penduduk 794 jiwa, laki-laki 439, perempuan 355, kakak 242. Untuk ini saya menyampaikan sekilas tentang profil desa saya selama saya menjabat kepala desa di desa ini. Dilantik pada tahun 2017. Sekarang lebih kurang sudah menjabat sudah 3 tahun, masuk 3 tahun. Untuk ini telah kami bangun. Yang pertama adalah tahun pertama adalah membuka jalan usaha tani sepanjang 4 kilo 800 meter. Untuk biografi Desa Titlo ini adalah daerah pergunungan dan dikelilingi oleh bukit-bukit, dan itulah tempat lahan usaha masyarakat di bidang pertanian. Untuk itu juga masyarakat di sini adalah diutamakan hampir 89% adalah petani, dan petani kebun di bidang karet yang kita lihat sebelah kanan kita. Itu untuk aktivitas untuk mencari bekal masyarakat di desa ini. Juga persawahan untuk hasil pertanian, untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Juga ada juga sawit, dan juga untuk ini kami membangun selama saya menjabat kepala desa di sini adalah tahun pertama 2017 saya akan bangun jalan usaha tani untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk transportasi selama ini dia masyarakat makai beronang dan dipikul untuk hasil pertaniannya. Sekarang alhamdulillah setelah kita bangun jalan tersebut maka masyarakat sudah membawa hasil tani makai motor. Ya, kalau untuk masalah dan kendala sebelum kita dilantik pada tahun 2017 banyak sekali. Yang pertama tentang untuk kegiatan pemerintahan desa, seperti kantor desa itu sebelum saya menjadi kepala desa, kantor desa tidak dihuni oleh perangkat desa, dan juga tidak memungkinkan kita yang menunggu. Alhamdulillah pada tahun 2018 kantor desa sudah cukup, dan aktivitas untuk kita aktivitas di bidang pemerintahan baik administrasi dan sebagainya, meja, kursi dan sebagainya, perlengkapan dan alat laptop, printer dan sebagainya sudah dikondisikan, sudah ada di kantor desa, alhamdulillah. Dan lampu juga penerangan sudah kita pasang, dan sekarang kantor desa, di lingkungan kantor desa kita sudah terang. Yang kita membangun tersebut adalah dari alokasi dana DD tahun 2017. Untuk itu kalau kita melihat itu tidak memungkinkan, tapi dengan secara kerjasama pada masyarakat, ada sebenarnya itu jalan itu tidak harus selesai 4 kilo 800, tapi itu banyak swadaya masyarakat secara gotong royong dan sebagainya. Alhamdulillah itu sudah tercapai, sudah sampai ke puncak bukit, sekarang sudah aman. Dan untuk pada tahun 2018 itu 2018 kita membangun lapangan bola kaki yang seperti kita lihat di hadapan kita bersama, dan juga itu sudah kita buat pelapisnya, sudah kita buat menanami rumputnya, dan
2019 itu kita, dan juga itu kita buat jalan rabat beton juga, buat pelapis tebing 2018 juga kita buat jalan ke arah ini 2019 yang tempat kita sekarang ini. Jadi untuk pengembangan desa, untuk perluasan desa, pemukiman masyarakat. Dan di sebelah kiri kita adalah dikenakan dulu ada masyarakat menghibahkan tanah ini untuk MTS, karena kita mikir untuk pendidikan agama itu penting sekali bagi masyarakat, bagi anak-anak yang untuk generasi penerus. Tapi mulai saat sekarang ini, dulu pernah dari pihak pemerintah dan pihak Kemenak dan juga pihak Kementerian Agama itu sudah datang ke sini mau dibangun. Sampai saat sekarang ini juga ini masalahnya belum terbangun. Tapi insya Allah kalau tidak, pemerintah tidak akan membangun, tapi saya berusaha untuk membangun bersama masyarakat MTS Sikir Fikir ini. Ini sangat penting sekali bagi untuk menunjang pendidikan di bidang agama masyarakat. Dan juga yang lupa saya sampaikan untuk 2018 tadi sudah mengadakan untuk pengadaan bibit manggis sebanyak 5.000 batang. Itu sudah ditanam oleh masyarakat, tapi di luar di daerah perkebunan. Insya Allah kalau kita lihat itu untuk manggis tersebut adalah dampak positifnya ke depan itu menjanjikan untuk masyarakat desa Titlew per kakak 20 batang. Yang pemberdayaan seperti kegiatan sosialisasi dan sebagainya itu ya itu memang diadakan. Ya itu dia di depan kita, yang di hadapan kita bersama ini untuk Karang Tarunanya ini saya rencana untuk depan ini membuat lapangan bola kaki, dan sebelah kiri kita lapangan voli. Jadi rencana itu yang sebelah ini sudah dianggarkan tahun 2020 ini di tempat duduk dan juga pot-pot bunga sekeliling lapangan. Itu sudah disiapkan untuk meningkatkan di bidang olahraga, untuk meningkatkan kegiatan Karang Taruna di Desa Titlew ini. Kebetulan kita kan belum perencanaan. Rencana kita rencana ke depan ini untuk di bidang perwisata, kalau bisa itu kita buat mencari lokasinya untuk buat kolam renang atau tempat wisata lah untuk PAD di Desa Titlew ini ke depan. Jadi rencana kami untuk dengan adanya walaupun kita belum musdes, tapi rencana ke depannya itu kita mau koordinasi dulu dengan seluruh perangkat desa dan BPD kita. Kalau kita nanti kalau bisa kita mencari lokasi untuk perwisata. Untuk perwisata itu walaupun kecil, tapi untuk income untuk desa kita ini. Walaupun kita kan sudah dianggarkan untuk dari pihak Kementerian Pedesaan itu dana DD kita itu, kalau kita melihat sekarang ini tidak memungkinkan itu cukup. Jadi kami minta kepada pihak yang terkait, baik di PUPR Kabupaten Lebong, dana APBD, dan baik dari pihak APBD Provinsi di bidang pertanian. Itu nantinya kalau bisa kami mohon kepada pihak terkait untuk membantu kami. Jadi kita sebelum ini di desa kita itu termasuk tergolong kalau untuk padi, untuk beras kita tidak membeli. Jadi untuk ini, dengan ini kami mohon kepada pihak yang terkait tolong survei ke desa kami. Sebab desa kami ini untuk masalah pertanian di bidang persawahan itu pada tahun 1974 dulu itulah menjadi lumbung padi di daerah ini. Sebab kita mengatakan di zaman 74 yang lalu itu, yang silam itu kan pernah dari daerah Lebong Utara itu berjualan ke sini
dan ngambil beras ke daerah atas ini. Nyatanya sekarang tidak. Jadi maksud kami sebelum alih fungsi lahan persawahan masyarakat, kami mohon itu bantuan pihak pemerintah untuk irigasi, juga untuk perkebunan. Dan untuk perkebunan bantuan, baik itu nantinya ada jambatan-jambatan itu pernah dibangun oleh pihak APBD Kabupaten Lebong, dan juga itu kalau seandainya untuk dana DD itu apabila proyek tersebut dibangun oleh APBD, kalau kami membangun dengan dana DD itu menyalahi aturan tumpang tindih. Jadi maksud kami yang rusak itu pihak terkait, dana rutin itu tolong dikondisikan buat yang jalan-jalan yang rusak sudah ada di Desa Titlew ini. Sebab Desa Titlew ini saya lihat itu sudah banyak sekali, seperti sebenarnya untuk menyimpang, tetapi ini untuk buat positif. Ini bukan saya berbicara kritikan, tapi itu fakta. Seperti pustu kita. Pustu kita itu yang untuk Kecamatan Lebong Atas ini paling tua. Pustu Desa Titlew ini. Nyatanya sampai saat sekarang ini sudah puluhan tahun tidak pernah direhab oleh pihak yang terkait. Dalam hal itu juga dengan adanya sangat penting sekali di bidang kesehatan. Pustu itu penting. Kami mohon kepada pihak dinas kesehatan khususnya Kabupaten Lebong, tolong dilirik pustu kami di Desa Titlew ini. Ya, juga untuk penghujung pembicaraan kita, jadi kami ucapan terima kasih kepada Kementerian Perdesaan, baik Bapak Presiden maupun Bapak Gubernur, Bupati, dan PM Desos, khususnya Kabupaten Lebong, dan jajaran yang terkait. Kami ucapan terima kasih dengan adanya dana DD tersebut kepada masyarakat, sudah terserap kepada masyarakat, merasakan nikmatnya, merasakan hasilnya yang kita bangun, khususnya kita bekerja sistem padat karya, juga masyarakat yang kurang mampu bisa bekerja bersama kita dengan adanya seluruh unsur. Jadi dengan adanya dana DD yang dikucurkan oleh Kementerian Perdesaan atau Bapak Presiden dan bapak-bapak yang terkait lainnya, itu kami ucapkan terima kasih dengan adanya bantuan tersebut. Tetapi dalam hal itu bagi pihak yang terkait lainnya seperti PUPR dan lainnya, itu kami mohon itu kalau untuk bantuan itu tidak cukup untuk kita membangun, karena dana DD kita tahu sendiri, tapi sudah ada. Dan juga kami juga berterima kasih kepada pihak pemerintah karena mempercayai kami sebagai pemegang kekuasaan keuangan di desa ini, sedangkan pendidikan kami kepala desa belum sampai ke situ. Dengan adanya dana DD itu kami membangun pemikiran, membangun pendidikan, bisa belajar administrasi dan sebagainya. Dengan adanya dana DD tersebut banyak dampak positifnya untuk kami para kepala desa. Saya selaku Sekretaris Desa Titlew, yang mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa aktivitas yang kami selenggarakan, walaupun pada saat ini suasana dalam keadaan COVID-19, namun aktivitas di kantor desa untuk Desa Titlew itu masih berjalan dengan lancar, dengan menjaga jarak, cuci tangan, termasuk memakai masker. Walaupun pada saat sekarang ini kita lihat sendiri masyarakat Desa Titlew ini termasuk kena juga dampak daripada COVID-19 ini. Namun apapun keperluan dari para masyarakat, kami bersedia untuk melayani. Bukan saja di kantor, di rumah kami siap untuk 2x24 jam untuk melayani masyarakat. Begitulah harapan kami ke depannya dalam melaksanakan tugas kami sebagai
sekretaris desa maupun perangkat desa lainnya akan tetap mengemban tanggung jawab kami selaku perangkat desa untuk Desa Titleu. Dalam kepemimpinan Kades, kami kira itu sudah cukup. Apapun pelayanan di kantor, baik masalah administrasi, alat-alat perangkat kantor, itu sudah ada walaupun kurang begitu mencukupi. Namun dengan keadaan alat-alat seperti itu, seperti laptop, komputer maupun printernya, kami bekerja dengan sungguh-sungguh apa-apa yang ada yang disediakan di kantor kami. Nama saya Yohanes, Desa Kota Pesantan, sebagai perwakilan pemuda Desa Titleu. Di sini kami sangat memuaskan fasilitas olahraga. Kendala COVID ini mungkin ini gawang kami belum bisa dipasang gitu, dan juga kami juga tiap sore seperti ini kami bermain di sini. Semoga terus diperjuangkan oleh Bapak Kades kami Desa Titleu ini. Semoga kami dapat fasilitaskan lebih baik daripada ini. Ya sepertinya sudah cukup, karena ini kami masih untuk merancang untuk kedepannya lagi. Ini untuk buat pelangnya kan, peralatannya untuk dilengkapkan lagi. Kami minta dari Pak Kades kami nanti. Ya untuk sementara ini kami belum bisa menjelaskan, karena ini kita pasca COVID ini kan tidak bisa ini, dan mungkin ya untuk lapangan voli wanita kan, karena COVID ini. Kemarin kan banyak itu dari suka datang dari desa lain mau sini kan, mau itu kita melihat kan di TV-TV pemerintah untuk menuruti protokol kesehatan. Jadi ditahan.